Pemirsa, kita sedang membahas uang, tapi bukan uang kita, uang yang dititipkan oleh negara, dimanfaatkan oleh KPU tentu untuk kebaikan kita. Karena harapannya kan lewat pemilu itu ada regenerasi kepemimpinan dan pemimpin itu harusnya bekerja buat kita, buat rakyatnya. Mari kita lihat apa yang jadi penyebab potensi kerugian negara. Tadi kita sudah memperhatikan kepada Anda ada 7 ketidakpatuhan Komisi Pemilihan Umum terhadap ketentuan perundang-undangan. Lalu apa saja 4 penyebab potensi kerugian negara? Kita sudah menegaskan tadi 34,3 miliar untuk indikasi kerugian negara, dan Mas Arwi sebagai komisioner punya semangat bahwa itu harus juga diselesaikan. Harus diselesaikan. Yang pertama adalah belum adanya prosedur dan data yang baku terkait rincian pembagian tugas wewenang dan beban kerja yang merata, dan terjadinya itu di 14 satker, 14 satuan kerja, KPU provinsi, kabupaten, dan kota di 9 provinsi. Kedua, tidak ada bukti administrasi pertanggungjawaban dari badan penyelenggara ad hoc. Lalu yang ketiga, jumlah personel yang memadai dalam satuan kerja sesuai dengan struktur organisasi. Dan terakhir, keempat, adanya rangkap jabatan pada pejabat pembuat komitmen dalam menandatangani kuasa penggunaan anggaran di 13 satuan kerja KPU Kabupaten Kota pada 9 provinsi. Ini adalah sekali lagi temuan untuk penyebab potensi kerugian negara. Apa yang bisa dijelaskan dari 4 ini? Pertama, most of them terjadi di daerah. Coba Anda lihat, ad hoc itu PPK PPS. Nah, memang kami juga tidak punya personil yang mampu ya langsung terjun di seluruh daerah dalam satu waktu yang sama. Kami memang melakukan monitoring, supervisi, tetapi itu kita lakukan secara bergiliran gitu loh. Nah, sebetulnya beberapa problem yang disebutkan tadi itu memang terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Memang kita belum mampu mengcover seluruh area supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau ditanya sederhana, siapakah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang disebutkan tadi? Itu lebih ke KPU daerah masing-masing, bukan KPU pusat. Setiap orang punya tanggung jawab sebagaimana kewenangannya. Finally, seluruh anggaran itu akan kami yang melaporkan. Maka kami harus bertanggung jawab secara nasional, ya, gitu ya. Tetapi kami juga akan meminta kepada masing-masing orang yang sebagaimana kewenangannya, ya, dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dia. Kalau KPU mengatakan bahwa tidak punya daya jangkau untuk seluruh wilayah di Indonesia, berarti harusnya bersyukur dong ada temuan BPK ini, sehingga ada temuan-temuan yang selama ini barangkali tidak sampai kelihatan oleh matanya KPU pusat. Iya, 2 hal ya. Pertama, kami bersyukur pasti ini akan menjadi bahan untuk kami mengkoreksi diri kami, gitu ya, bahwa sebetulnya ada banyak hal yang belum bisa kami cover untuk menyelesaikan ini. Dan BPK juga tidak mengcover seluruh area, tapi mengambil sampling juga, 180 sekian satker. Ya. Nah, saya pernah dalam sebuah rapat saya tanya inspektorat, Anda harus lakukan pemeriksaan pada seluruh daerah. Kalau Anda selesaikan di 531 daerah, itu butuh waktu berapa lama? Dia bilang 4 tahun, Pak. Karena tidak ada personil yang cukup yang bisa melakukan pemeriksaan di banyak tempat. Karena KPU ini satkernya kalau dilihat dari lembaga vertikal ya, kantor kementerian yang punya satker paling banyak sepanjang yang saya tahu. Jadi salah satunya KPU lah, mungkin ada 3 atau 4 kementerian. Kita ini di seluruh kabupaten kota punya, apalagi kalau pemilu kita punya perangkat sampai dengan tingkat desa. Kalau ad hoc tadi itu. Kalau begini Bang Jerry, tadi kan dibilang kalau perlu 4 tahun, itu kan lama banget. Keburu pemilu berikutnya ibaratnya. Iya. Apakah jadi kita harus seperti permisif terhadap kondisi indikasi-indikasi penyelewengan, penyimpangan, Bang Jerry? Ya, sebetulnya enggak juga ya. Ini kan tugas BPK untuk menyelesaikan semua ya. Jadi artinya meskipun sudah berlangsung di masa lalu kan pengungkapannya itu bisa terus-menerus dilakukan ya. Karena memang ya pemilu kita rumit ya. Dan kerumitan pemilu ini juga berimbas ke persoalan keuangan. Jadi kalau sebenarnya temuan-temuan seperti tadi itu di pemilu sebelumnya juga sudah ada gitu ya. Jadi belum tentu itu memang sesuatu yang makanya sebenarnya lebih banyak administratif kalau kita lihat 56% adalah administratif. Empat alasan itu. Tapi sebetulnya kan begini,
kerugian negara itu tidak saja disebabkan oleh KPU atau penyelenggara ya, tapi mitra kerja KPU yang menggunakan anggaran itu juga bisa merugikan negara ya, karena itu kan sebenarnya itu menjadi wilayah yang harus diaudit juga. Kalau kita misalnya bicara soal logistik itu kan ditenderkan ke pihak-pihak ketiga ya, dan saya kira potensi kerugian negara yang paling besar itu juga ada di sana gitu ya. Itu kan dan ini kan pengalaman korupsi kita itu ya lebih banyak di situ gitu, dan artinya oleh pihak ketiga ya. Dan meskipun pihak ketiga ini juga bisa bekerja sama dengan orang-orang dalam di KPU. Dan biasanya kan gitu. nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama gitu kan, dia Sudah bukan pasti, penentu ya. kebijakan ya toh. Betul. Sebagai pihak ketiga, sebagai mitra. Soal logistik, Mas Arief juga kan yang punya kuasa. Itu kan betul seperti Bang Jerry bilang bahwa memang besar sekali godaan dan potensi justru pemborosan, pemahalan itu di sisi logistik, Mas Arief. Undang-undang yang terakhir ya tentang penyelenggara pemilu sekarang membagi pekerjaan itu semakin jelas batasnya. Komisioner itu hanya membuat polisinya. Jadi misalnya saya pemilu ini butuh sekian juta surat suara, pemilu ini butuh sekian juta formulir dan seterusnya. KPU berhenti di situ. Nah, kemudian sekian juta formulir, sekian juta surat suara dan segala macam itu kita serahkan kepada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal lah yang kemudian melakukan proses pengadaan sampai dengan distribusinya. Nah, kami, terutama saya lah, karena ini divisi saya, dalam setiap briefing, pertemuan, itu saya bilang, pertemuan satu, harus dilakukan di kantor. Saya bilang, nggak boleh dilakukan di luar kantor. Kedua, setiap pertemuan harus terbuka, artinya komisioner ada yang ikut hadir, segala macam. Dan setiap pertemuan saya selalu katakan, Anda rambu-rambunya itu apa saja. Dan saya bersyukur, sampai dengan hari ini, setidaknya saya mengontrol tidak ada satupun yang bertindak di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Makanya kemudian itu bisa dilakukan penghematan, gitu loh. Jadi kita nggak mau harga sekian nggak boleh. Ini kan bisa lebih murah mestinya. Nah, kemudian prosesnya seluruh pengadaan dilakukan melalui lelang elektronik. Jadi pertemuan antara penyedia dan pengguna barang itu sangat kecil terjadi. Kecuali pada saat awal dan pada saat akhir ketika menandatangani kontrak. Tetapi selama proses penawar, kemudian menyampaikan contoh dan segala macam, itu tidak terjadi pertemuan sama sekali. Jadi berarti kalau ada penyampaian potensi kerugian negara yang 34,3 miliar, Mas Arief yakin bahwa nggak ada di sisi logistik ya? Saya nggak hafal detailnya laporan itu, dan saya belum menerima penyerahan laporannya, kan baru besok. Iya. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Tapi Mas Arief yakin bahwa sudah seklir mungkin prosesnya, jadi harusnya nggak ada yang melenceng begitu? Harusnya nggak ada. Saat proses pemeriksaan, jadi ketika BPK masih melakukan pemeriksaan, kan kita dimintai klarifikasi. Apa betul KPU membuat policy harus memproduksi surat suara sekian juta, harus memproduksi formulir sekian juta, dan seterusnya. Oh iya, begini. Seingat saya, terakhir waktu itu, ada yang tidak jelas, itu soal hologram. Nilainya, hologram. Nilainya 1, sekian miliar. Hanya 1, sekian miliar saja. Saya bilang, selesaikan. Kenapa harus begini dan segala macam. Apakah terjadi pemborosan, diselesaikan. Dan ternyata clear semua. Bang Jerry, ini kan kita bicara sebetulnya soal masa lalu dan masa depan gitu ya. Kenapa ini menjadi ramai? Karena di Desember nanti kita akan menjelang hajatan massal. Di 269 serentak ada pilkada. Kemudian hasil audit soal apa yang lalu dan permintaan akan audit yang di depan ini untuk melihat sejauh mana KPU siap melaksanakannya. Dan harapan kita adalah harusnya kalau serentak lebih murah. Tapi kemudian orang merasa bahwa ini sebetulnya nuansa politisnya juga kental banget gitu. Apa yang bisa Bang Jerry bilang soal keinginan audit Desember nanti, soal apa yang belum terjadi nanti? Iya, saya kira yang kita lihat secara mudah saja, karena asumsi pilkada serentak itu kan untuk hemat ya. Betul. Salah satu yang digembar-gemborkan, kenapa kita harus pilkada serentak, supaya lebih hemat kita. Yang 2 kali peristiwa itu jadi 1 kali, kan gitu.
Tapi ternyata kalau lihat penganggaran KPU sekarang itu rata-rata naik sekitar 30-40% di setiap daerah gitu ya. Makanya sebenarnya lebih boros. Jadi saya nggak tahu wajar apakah dong kalau Komisi 2 minta audit soal oh iya, tapi begini, saya kira menurut pengalaman kita juga sebenarnya lebih rawan itu terjadi kerugian negara atau penyalahgunaan keuangan itu di daerah ketimbang di pusat gitu. Nah, kalau tadi Mas Arief ditanya apakah yakin, mungkin Mas Arief sendiri yakin ya, karena memang menjalankan prosedur dan kewenangan yang diberikan oleh negara atau oleh undang-undang kepada dia. Tapi kan ini ngurusin banyak sekali gitu ya, karena saya nggak terlalu yakin sebenarnya untuk logistik khususnya ya. Apalagi tadi bicara soal hologram itu kan dulu sempat jadi masalah juga dia soal tender dan kualitas hologramnya dan lain-lainnya. Apalagi kemudian itu jadi ternyata Bang Jerry nggak terlalu yakin bahwa nggak ada bolong-bolongnya di sisi logistik untuk sisi penyelewengannya. Artinya keyakinan Mas Arief ini kan keyakinan pribadi ya. Tapi aparat yang ada di bawah itu kita nggak tahu ya. Dan mereka itu kan pelaku-pelaku yang selama ini sudah ada di sana. Tapi sementara beres untuk yang di pusat. Betul. Masalahnya kan sebagian logistik itu dikelola oleh daerah di seluruh provinsi dan sebagian logistik di seluruh kabupaten. Ya, makanya itu yang kita nggak tahu ya. Untuk ke depan ini, untuk pilkada ke depan, memang harus dicermati betul di daerah. Kan di pemilu yang lalu dan itu juga, harus punya mata, telinga, tangan yang banyak gitu ya untuk melihat. Pemilu yang lalu juga kan begini, pemilu yang lalu juga ada bantuan atau hibah dari APBD di beberapa provinsi ya, di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu diaudit sendiri. Jadi ini menarik. Nah, harusnya serentak itu menjadi lebih murah, tapi dalam kenyataannya ternyata malah ada pembengkakan 30-40% yang Bang Jerry lihat. Apalagi kalau serentak, maka kalau mau ada pemeriksaan, itu aparat harus nyebar ke 269 pilkada yang berlangsung. Belum tentu ada kecukupan. Jadi bersyukurlah kalau random ternyata ada yang nggak jadi sampel. Kita akan lanjutkan segmen terakhir ya. Kami segera kembali. 269 dengan ya, kemampuan. Memang yang beruntung itu daerah yang tidak menjadi